Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kodam pendamping weton Rabu Wage ya. Dalam primbon ya, itu ndak ada ya. Ceritanya kodam pendamping itu ndak ada teman. Ya. Jadi itu halusinasi saja gitu. Halusinasi orang-orang zaman sekarang aja. Kodam itu dalam bahasa Arab itu artinya pembantu. Dalam bahasa Indonesia pembantu, bahasa Arabnya kodam. Bahasa Jawa nih perewangan. Ya. Apakah orang yang lahir Rabu Wage itu punya perewangan? Ya tidak mesti. Gitu. Kalau Anda katakanlah tidak pernah ada hubungan dengan masalah metafisika, dengan hal-hal makhluk halus ini, ya ndak akan pernah Anda akan memiliki kodam gitu, atau kondi. Ada sebuah video ataupun artikel ya, yang menyatakan bahwasanya kodam weton Rabu Wage adalah Sunan Kalijogo. Nah, ini tambah oleng mana gitu. Ya, ibaratnya itu ngawuri gitu ya. Banyak orang itu tidak paham kodam, tidak paham masalah metafisika, ngomong metafisika berdasarkan pemahamannya gitu loh, tanpa pengujian yang empiris gitu. Tanpa menjadi praktisi langsung gitu loh. Ya kalau Anda pernah menjadi praktisi langsung ya tidak akan percaya gitu. Ya. Kodam kok ikut dengan weton? Kodam itu ikut dengan orangnya gitu. Ya. Jadi tidak mungkin sama. Kalau misalkan Anda lahir Rabu Wage, terus Anda misalkan ada 1000 orang ya, yang lahir Rabu Wage, terus 1000 tersebut memiliki kodam, ya pasti kodamnya ya macam-macam. Tidak mungkin sama gitu. Kalaupun sama, tingkat energinya berbeda. Misalkan ya, weton Rabu Wage memiliki kodam harimau, ya pasti energinya beda walaupun wujudnya sama itu ya. Nah, video ini saya tujukan ya bagi teman-teman Rabu Wage supaya punya pemahaman apa itu kodam, supaya Anda itu tidak diplokodo gitu ya, supaya Anda itu tidak dikadali dengan kodam ya. Misalnya Anda datang ke orang pintar, Anda datang ke orang pintar, terus orang pintar itu bilang, oh kamu itu diikuti oleh leluhurmu, padahal yang mengikuti adalah kodam leluhur. Ya ini kan lucu gitu loh ya. Jadi kodam itu ikut dengan seseorang itu karena sebuah sebab ya. Nggak ujuk-ujuk kodam seneng dengan Anda, itu nggak ada ceritanya. Ya. Kodam itu ikut dengan Anda itu karena sebuah sebab. Misalkan sebab leluhur. Ya. Jadi leluhurmu itu dulu itu punya peliharaan jin. Nah, ini yang disebut dengan jin nasab. Ya, jarinya Faizar ya, tahu Faizar ya, ahli ruqyah itu. Nah, itu jin nasab. Itu kodam leluhur. Ya entah dari mana leluhurmu itu punya kodam. Ya mungkin ilmu ya, dan sebagainya, atau turun temurun ya. Ketika leluhurmu meninggal dunia, turun ke mbahmu meninggal dunia, turun ke bapakmu meninggal dunia, turun ke kamu. Bisa seperti itu. Artinya apa? Kodam leluhur itu juga ada sebabnya. Kalau misalkan teman-teman Rabu Wage, leluhurmu tidak punya kodam, ya kamu seumur hidup tidak akan pernah punya kodam leluhur. Nah itu yang kalau sumber dari kodam leluhur. Ada juga sumber dari pusaka. Ya, di dalam sebuah pusaka seperti keris, tumbak ya, pusaka itu ya pada aslinya ya itu keris ya. Nah, terus diperluas makna, sesuatu yang mengandung energi. Lah energi ini berasal dari mana? Ya makhluk halus, jin, kodam itu.
Nah, ini yang dimaksud dengan kodam pusaka. Kalau di rumahmu Anda pusaka, entah kamu beli, entah kamu nemu, entah kamu dikasih, entah kamu penarikan, maka positif kamu akan memiliki kodam yang menempati pusaka itu. Ya, itu yang dimaksud dengan kodam pusaka. Tuh, saya memahami semacam ini kenapa? Kok bisa saya memahami semacam ini? Loh, karena saya punya pusaka, ya, tinggalan mbah. Dan saya tahu penunggunya gitu loh ya. Saya juga pernah dikasih pusaka dan ada penunggunya. Sebelum pusaka itu dikasih, penunggunya sudah komunikasi. Ya. Ada juga yang penarikan juga ada. Nah, berarti kodam ini ya, yang pertama sumber dari leluhur, kedua dari sebuah pusaka, yang ketiga dari keilmuan. Ya, misalkan teman-teman Rabuwage itu ya, tirakat ilmu, ya, merapalkan, mentirakati ilmu, lembu sekilan, anti tembak, anti bacok misalkan, maka di dalam tubuh Anda akan bersemayam kodam aji lembu sekilan. Anda mengamalkan asma suryani, asma sungai raje, kulhu geni, kulhu sungsang, nah, itu Anda akan memiliki kodam dari jenis ini. Kenapa kok saya paham? Loh, saya pernah ngamalkan. Ya, bukan katanya gitu loh ya. Saya pernah mengamalkan asma singa raje. Singanya datang. Ya, itu kodamnya. Saya pernah mengamalkan asma suryani, asma sungai raje. Pernah saya amalkan, kodamnya datang. Ya, itu kodam dari jenis keilmuan. Ya. Terus ada kodam dari jenis pemaharan. Ya, kamu datang ke orang pintar, minta supaya cantik misalkan, pasang susu, minta supaya kebal misalkan, pagar badan, pagar rumah dan sebagainya. Lah, ini 90% yang dipasang adalah makhluk halus, jin. Itulah kodam pemaharan. Atau Anda supaya dagangan Anda laris, itu yang dipasang jin, makhluk halus. Nah, inilah sumber-sumber dari kodam. Jadi kalau misalkan teman-teman Rabuwage ya, dari beberapa tadi pernah melakukan, maka Anda punya potensi untuk memiliki yang namanya kodam pendamping. Ya, tapi harus dipastikan seseorang yang memiliki kodam pendamping harus bisa merasakan. Ini paling rendah itu harus bisa merasakan. Yang kedua harus bisa melihat. Yang ketiga harus bisa berkomunikasi. Yang keempat harus bisa memerintah. Yang kelima ya, harus mau diperintah. Jadi ketika 5 ini Anda miliki, berarti Anda memiliki yang namanya kodam. Dan kodam pendamping Anda sudah pasti beda-beda. Nah, untuk bisa memahami ini, maka Anda harus, pertama yang Anda harus lakukan adalah membuka mata batin. Latihannya adalah olah rasa. Kemampuan Anda masuk ke alam frekuensi energi supaya Anda bisa berinteraksi dengan makhluk tersebut. Nah, silakan ya. Pemahamannya cukup segini ya. Nanti kalau tak full kan malah tambah tidak paham. Ya. Artinya orang yang lahir Rabuwage, ya, kesimpulannya kodamnya bukan Sunan Kalijogo. Yang namanya kodam, nah itu kebanyakan jin. Apakah ada kodam malaikat? Ada. Tapi ya itu, ya, paling ikut ya para wali, para nabi. Kalau potongan-potongan kayak kita, ya buru-buru diikuti kodam malaikat. Wong ibadah Senin Kemis ada diikuti kodam malaikat. Ya, nah semoga ini bisa mencerahkan dan bisa Anda pahami. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Jadi yang menyerupai Sunan Kalijogo, katakanlah orang melihat di Terawang, Rabuwage diikuti oleh Sunan Kalijogo, itu bukan Sunan Kalijogo, tapi jin yang menyerupai Sunan Kalijogo. Jadi hati-hati. Makanya kuasai olah rasa supaya Anda tidak tertipu.
Anda ditipu manusia saja mudah, apalagi ditipu oleh makhluk halus, tambah mudah gitu ya. Kecuali Anda memang terbiasa laku prihatin, terbiasa tirakat, Anda akan sulit untuk ditipu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.